pemirsa, senang sekali saya Nipotin Aja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Masalah kesehatan umum pada usia lanjut, yakni kolesterol, kini mencari perhatian. Pasalnya penyakit umum ini juga telah banyak diderita oleh kaum muda. Data riset kesehatan dasar Riskedas Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan sebanyak 6,3% penduduk berusia 15 hingga 34 tahun dilaporkan memiliki kolesterol tinggi. Lantas apa penyebab hal ini bisa terjadi? Simak berita selengkapnya. Salah satu penyakit umum yang sering diderita pada usia lanjut yakni kolesterol kini mulai telah banyak diderita oleh kaum muda. Meskipun sebenarnya kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi hormon seks, vitamin D, dan fungsi otak, namun tetap memiliki batas normal. Pada usia di bawah 20 tahun, kadar normal adalah kurang 170. Sementara usia di atas 20 adalah kurang 200, dengan masing-masing kadar tinggi adalah lebih 200. Dr. Gizi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Feni Haju mengatakan, kolesterol tinggi adalah kondisi penumpukan zat lemak di dalam darah. Jika tak ditangani, kondisi ini bisa memicu masalah lebih serius seperti penyakit jantung. Nah, salah satu yang paling berbahaya bagi kolesterol akibat kolesterol yang berlebihan itu adalah pada jantung, pada terutama pembuluh darah ya. Jadi kita sebut dengan penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya kan bisa di mana-mana ya. Bisa pembuluh darah di jantung juga bisa di otak juga ya. Kalau otak bisa kena stroke ya, jantung ya tentu penyakit jantung juga tentu terkait dengan tekanan darah. Ya ini akan berbahaya karena terjadinya penebalan dinding pembuluh darah ya karena kolesterol yang berlebihan tadi. Itu banyaknya seperti itu. Orang bilang terjadi aterosklerosis. Jadi penebalan dinding pembuluh darah. Nah, ini bisa kalau dia kena jantung ya jadi serangan jantung ya. Kalau dia di otak ya umumnya adalah serangan stroke itu ya. Rasa nyeri pada bagian belakang dan berat badan berlebihan merupakan tanda seseorang mengalami kolesterol yang tinggi. Namun Dr. Feni menyarankan melakukan pemeriksaan laboratorium terkait kadar kolesterol total, kolesterol baik, dan buruk jika untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Dosen ilmu gizi ini menyebut beberapa penyebab tingginya kolesterol di usia muda adalah gaya hidup modern yang keseringan mengonsumsi junk food atau makanan cepat saji, tak terkecuali makanan yang mengandung banyak minyak seperti gorengan. Dr. Feni mengatakan, makanan gorengan dibuat pada temperatur minyak yang tinggi dan secara berulang-ulang. Minyak goreng yang digunakan secara berulang ini berpotensi membentuk asam lemak trans atau racun pada tubuh sehingga kadar kolesterol jahat atau LDL meningkat dan kadar kolesterol baik malah menurun. Selain itu, porsi makan yang berlebihan juga menjadi pemicu kolesterol tinggi di usia muda. Kalau masyarakat anak-anak muda sekarang terbiasa dengan gorengan katakanlah ya. Nah, Anda tahu kan gorengan itu ya. Ya kalau gorengan ya yang normal pun udah jelek ya. Orang bilang fast food atau junk food ya. Seperti makanan-makanan yang ayam goreng yang digoreng di suhu yang sangat tinggi itu ya, seperti yang makan makanan kayak itu ayam goreng yang di fast food itu ya. Nah, tapi kan di kita kan bukan gorengan di situ saja, tapi ada gorengan di pinggir-pinggir jalan ya. Yang notabene kan disukai juga ya ada banyak peminatnya lah ya, karena memang enak ya, ayam goreng pisang goreng, ubi goreng, yang goreng-gorengan yang ada bakwan macam-macam ya. Nah, itu kan digoreng di tinggi di minyak yang temperatur yang sangat tinggi ya. Dan apalagi kalau dia berulang. Kalau di franchise yang terkenal ya, mereka biasanya membatasi sampai 5 sampai 6 kali ya, kadang-kadang 4 kali juga penggunaan satu minyak goreng itu. Jadi kalau sudah karena semakin berulang pemakaian minyak goreng itu semakin tinggi, ada namanya zat namanya lemak trans. Lemak trans itu memang racun dalam tubuh kita. Dia tidak dianjurkan sebenarnya, tapi tubuh kita mampu mengeluarkan sih. Tapi begitu kita mengkonsumsi berlebihan dari sisi goreng-gorengan tadi ya, itu otomatis
meningkat dalam tubuh kita, nah itu akan pemicu pembentukan kolesterol dalam tubuh kita. Jadi pemicunya itu, termasuk yang kedua juga makan yang berlebihan. Makanya dengan Ramadan kemarin sebenarnya kan salah satu upaya atau salah satu cara untuk menurunkan kolesterol. Mengatasi masalah kolesterol yang tinggi di usia muda, Dokter Gizi ini menyarankan untuk menerapkan strategi 3P, yakni pola makan, pola sehat, dan perlu suplemen. Untuk pola makan, pastikan kebutuhan nutrisi seimbang tercukupi dengan menggunakan metode isi piringku yang terdiri dari 2/3 karbohidrat, 1/3 protein, 2/3 sayuran, dan 1/3 buah, serta mengurangi konsumsi gula dan lemak jenuh atau trans seperti gorengan. Kemudian merubah pola aktivitas, terutama bagi yang memiliki berat badan berlebih. Sebagai permulaan, melakukan olahraga ringan secara konsisten seperti mengikuti program workout yang kini banyak diunggah di media YouTube dan mengurangi porsi makan. Sebab menjaga berat badan yang sehat dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung. Terakhir, dapat menambahkan suplemen herbal seperti ragi beras merah untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Indonesia memiliki masalah yang serius terkait dengan penertiban lalu lintas. Indonesia bahkan termasuk negara dengan tingkat pelanggaran lalu lintas tertinggi di dunia. Dosen psikologi Unhas mengatakan bahwa masyarakat yang suka melanggar memiliki masalah mental. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tertib berlalu lintas mencerminkan sikap seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran akan keamanan diri sendiri dan juga orang lain. Menjadi fondasi keselamatan yang tak tergantikan. Dengan tertib berlalu lintas, lingkungan yang aman bagi semua pengguna jalan dapat terwujud. Kemacetan berkurang dan meningkatkan efisiensi perjalanan bagi semua orang. Melanggar lalu lintas dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin, Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA, mengatakan bahwa orang yang sering melanggar memiliki permasalahan pada mentalnya. Dr. Ikhlas juga menjelaskan bahwa lemahnya tertib berlalu lintas di Indonesia disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia dan fungsi otoritas yang gagal. Kepatuhan berlalu lintas itu disebut traffic obey. Jadi itu kan sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat tingkat kepatuhannya toh dari aturan. Nah, faktanya Indonesia itu termasuk negara dengan tingkat pelanggar lalu lintas tertinggi di dunia. Ironisnya itu terjadi ketika mereka itu tidak mabuk. Jadi di luar negeri itu banyak kecelakaan terjadi karena perilaku mabuk. Karena misalnya kan tidak dilarang ya, miras kan legal, kita kan tidak. Kita itu miras itu ilegal, tapi pelanggaran tetap terjadi. Ini masalah mental sebenarnya. Jadi begini. Kenapa saya langsung ya? Kenapa kemudian banyak aturan, banyak pelanggar lampu merah, banyak yang melawan arah dan segala macam? Karena yang pertama, aspek lemahnya SDM. Satu, yang pelaku masyarakat kita tuh SDM-nya lemah, psikologisnya kita, masyarakat kita itu kita baru patuh kalau ada fungsi otoritas. Kita tuh psikologisnya kita begitu tuh. Jadi kita hanya mau taat lampu merah kalau ada polisi. Jadi kita tidak pernah intrinsik, tidak pernah motivasinya intrinsik bahwa saya sadar berlalu lintas untuk keselamatan saya sendiri. Tidak seperti itu. Itu karena murni ada faktor terus. Yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Fungsi otoritas gagal. Dalam hal ini siapa? Polisi lalu lintas atau instansi terkait itu termasuk gagal dalam mendisiplinkan perilaku. Yang mungkin ya karena mereka juga tidak disiplin ya. Dr. Ikhlas juga menegaskan bahwa manusia mempunyai perasaan bahagia ketika melanggar aturan, karena hal tersebut memberikan efek kesenangan tersendiri bagi para pelanggar. Salah satu penyebabnya adalah begitulah cara orang kecil untuk mencurangi hukum. Jadi kita tuh di level tertinggi sampai level ke bawah itu kan para pelaku-pelaku curang itu. Kelas white collar, dasi putih itu mereka melakukan
pelanggaran hukum, perusakan hukum, atau break the law itu dengan cara nyogok, korupsi, ya toh, segala macam. Nah, orang kecil ini cara mereka melanggar hukum ya yang kecil-kecil juga melanggar lalu lintas. Yang seperti dan itu Joy, mereka nikmati. Dr. Ilyas mengatakan bahwa cara untuk menertibkan kembali masyarakat untuk berlalu lintas adalah menjalankan fungsi punishment. Karena sensasi joy ketika melanggar bisa ditutupi dengan hukuman. Dan hukuman yang diterapkan harus konsisten dalam pelaksanaannya. Zara Sambita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.